Di balik tenangnya kota Jember, tepatnya di Desa Rambi Puji, tersimpan sebuah misteri kuno, yaitu batu besar bertonjolan seperti alat musik tradisional, yaitu alat musik gong, yang sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun lalu. Inilah batu gong, atau yang biasa disebut dengan watu gong. Watu gong merupakan salah satu situs peninggalan sejarah yang masih berdiri kokoh meski waktu terus berjalan. Video ini akan membawa kita menyelami kisah batu gong ini, mulai dari penemuan, makna simbolik, hingga tantangan pelestariannya di era modern sekarang ini. Batu gong ini ditemukan pertama kali pada bulan Desember pada tahun 1933 oleh 2 arkeolog Belanda. Batu ini pada awalnya ditemukan berada di atas sebuah gumuk atau bukit kecil, sebelum pada akhirnya bergeser atau dipindahkan ke lokasi saat ini agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar. Penemuan ini menjadi sorotan pada dunia arkeolog karena selain bentuknya yang unik, pada salah satu sisi batu ini juga terukir 5 huruf kuno beraksara Pallawa. Tulisan ini terbaca sebagai Parvateswara, atau secara harfiah diartikan sebagai Tuhan Gunung atau penguasa gunung di wilayah tersebut. Dilihat dari aksara dan gaya batunya oleh para arkeolog, mereka memperkirakan bahwa batu gong ini berasal dari abad ke-7 atau ke-8 Masehi, yaitu pada masa transisi dari budaya megalitik ke klasik Hindu-Buddha. Secara fisik, batu gong tersebut terbuat dari batu andesit dengan ukuran panjang lebih dari 2 meter, lebar hampir 2 meter, dan tinggi sekitar 1 meter lebih. Di salah satu sisinya terdapat sebuah tonjolan bulat menyerupai alat musik gong, yang berdiameter sekitar 60 hingga 65 cm. Inilah alasan mengapa batu ini disebut sebagai batu gong. Namun, lebih dari sekedar bentuk, batu ini juga menyimpan makna religius dan simbolik yang kuat bagi masyarakat pada zamannya dahulu. Dalam tradisi Hindu Siwa, batu bertonjolan seperti ini kerap dikaitkan dengan simbol lingga yang merupakan lambang dari kekuatan Dewa Siwa. Maka, kemungkinan besar batu gong ini juga termasuk dari bagian tempat pemujaan yang dulu digunakan oleh masyarakat lokal di sekitar wilayah ini. Dilihat dari kata Parvateswara sendiri juga memperkuat adanya dugaan tersebut, karena bentuk penghormatan kepada Dewa Gunung yang diyakini menjaga dan memberkahi kehidupan desa di sekitar batu tersebut. Masyarakat di sekitar wilayah tersebut dulu percaya bahwa dahulu pada malam-malam tertentu akan terdengar suara seperti gong dari arah bukit, seolah-olah batu ini masih menyorakan napas masa lalu. Kini, batu gong berada di area perhutanan milik perhutani di Dusun Kaliputih, Desa Rambi Puji. Ia diletakkan di bawah gazebo kecil tak jauh dari jalan raya yang berhubungan ke Desa Balung. Namun sayangnya situs ini belum dikelola secara maksimal. Gazebo tempat bernaungnya batu gong ini tampak mulai rapuh dengan bagian atap yang berlubang, jalan akses ke lokasi kurang memadai, dan lingkungan sekitar yang kotor tampak tidak terawat sama sekali. Padahal nilai sejarah dan arkeologinya sangat tinggi di wilayah batu gong ini. Tetapi pada beberapa tahun terakhir ini sudah ada usaha untuk menata kawasan ini agar menjadi destinasi wisata edukasi. Dana telah dianggarkan untuk membangun jalan setapak dan rest area agar nyaman bagi para pengunjung. Padahal jika dikelola dengan serius, situs batu gong ini dapat menjadi pusat pembelajaran sejarah purbakala di Jember, sebuah tempat yang menggabungkan antara nilai arkeologi, spiritualitas, dan kearifan lokal. Nah, dari sini dapat kita lihat bagaimana pentingnya bagi kita semua, baik dari pelajar, masyarakat, maupun pemerintah, untuk bersama-sama
menjaga dan mempromosikan situs ini agar tidak hilang di telan waktu. Tetapi bukan hanya situs ini, semua situs harap dilestarikan agar tidak menghilang dari peradaban. Batu Gong ini bukan sekedar hanya batu tua biasa, tetapi batu ini merupakan saksi bisu dari peradaban yang dulu pernah tumbuh di tanah Jawa bagian timur. Dapat kita lihat dari aksaranya yang kuno, bentuknya yang unik, hingga mitos yang mengelilinginya. Batu Gong merupakan harta karun sejarah yang layak kita kenang, dipelajari, dan dilestarikan. Mari kita semua ikut andil dalam merawat warisan leluhur kita ini. Bukan hanya situs Batu Gong ini, tetapi untuk situs-situs yang lainnya juga. Karena bangsa yang besar ialah bangsa yang menghargai sejarahnya. Karena pada dasarnya, bangsa tidak akan lekang dari adanya sejarah di belakangnya. Nah, sudah melihat kan video yang telah saya buat? Selesai sudah video dan perjalanan saya kali ini. Sekian dari saya. Dadah Sobat Sejarah, bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.